اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku, maupun agama, dan pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bahkan adanya keberagaman ini bisa menjadi target dan sasaran dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat, dengan memicu sumber-sumber konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberagaman masyarakat telah memberikan sumbangan yang besar terhadap munculnya ketegangan konflik yang bersifat horizontal. Sangat memprihatinkan ketika kita saksikan konflik yang terjadi hanya dipersoalkan, namun tidak bisa saling menghargai dan memahami budaya yang berbeda-beda. Kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus bisa mengerti dan memahami konsep keberagaman dalam perspektif Islam, sehingga kita menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari deskripsi di atas, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 meriwayatkan dua riwayat terkait sebab nuzul ayat tadi. Pertama, riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaika bahwa pada hari Fathul Mekah Bilal radhiyallahu anhu naik ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi. Kemudian Rasulullah memanggil mereka dan memperingatkan kepada mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang-orang fakir. Kedua, riwayat dari Abu Bakar Ibnu Abi Daud bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan Abu Hindun tatkala Rasulullah menyuruh Bani Bayadah menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hindun yang merupakan tukang begam dan bekas budak mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami nikahkan putri kami dengan bekas budak kami." Lalu turunlah ayat yang dimaksud. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 12 halaman 616 juga meriwayatkan dua riwayat terkait sebab nuzul ayat tadi. Selanjutnya beliau berkata, apapun sebab nuzulnya ayat tersebut menegaskan tentang kesatuan asal-usul manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Tidak hanya antar agama, suku bangsa, serta warna kulit. Akan tetapi juga termasuk jenis kelamin mereka. Jika bangga dengan keturunannya, Bangga dengan sukunya, bangga dengan
status sosialnya serta bangga dengan warna kulitnya merupakan bentuk sikap jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam sejak lebih dari 1400 tahun yang silam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keragaman budaya harus kita jadikan sebagai jembatan emas untuk saling mengenal. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa saling mengenal itu adalah mampu menjalin komunikasi yang harmonis serta menebar cinta dan kasih sayang yang tiada pandang sayang. Hadirin, inilah deskripsi Allah tentang multikultural yang diriwayatkan pula dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada pangkat-pangkat kalian, dan tidak pula pada nasab-nasabmu, dan tidak pula pada tubuhmu, dan tidak pula pada hartamu, akan tetapi memandang pada hatimu. Maka barang siapa yang mempunyai hati yang saleh, maka Allah belas kasih kepadanya. Kalian tak lain adalah anak cucu Adam, dan yang paling dicintai Allah hanyalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi, jika kalian hendak berbangga, maka banggakanlah takwamu." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Konflik yang terjadi di negeri ini harus mampu kita selesaikan dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Mulai saat ini, mari kita samakan langkah, Satukan persepsi, seragamkan gerak. berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jika sikap ini diaplikasikan, maka insya Allah semakin baiklah negeri kita ke depan. Sebagaimana jaminan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang kembali akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas sesuatu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya tiap-tiap pemeluk agama ada kiblatnya sendiri. Namun, orang yang beriman tujuan atau kiblatnya hanya satu, yaitu mendapat ridho Allah. Dalam agama tidak ada paksaan, hanya berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, sama-sama beramal dan membuat jasa dalam kehidupan ini. Ayat tadi adalah seruan merata, seruan damai ke dalam masyarakat manusia berbagai agama, bukan khusus kepada umat Muhammad saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu, mari kita sebagai insan beragama, apapun agama kita harus saling menghargai, menghormati sesuai ajaran masing-masing. Hal yang paling penting kita lakukan adalah berlomba-lomba dalam kebajikan. Mari kita bangun negeri kita Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tanah air kita, tumpah darah kita. Dari uraian demi uraian yang telah kami sampaikan, dapatlah dipetik beberapa kesimpulan. Pertama, keberagaman adalah sebuah keniscayaan dan merupakan anugerah ilahi yang harus kita jaga sebaik-baiknya, agar menjadi kekuatan kebersamaan menuju Indonesia yang kuat, hebat, dan bermartabat. Kedua, keberagaman suku, agama, dan budaya adalah salah satu keragaman yang ada di negeri ini. Kita masyarakat Indonesia harus saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama agar budaya di negeri ini tetap lestari sebagai aset bangsa yang begitu berharga, agar menjadi bangsa yang kuat, hebat, dan bermartabat. Marilah kita jaga kekompakan dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirnya, Jangan suka duduk terlena. lebih baik kita bekerja. Jangan suka saling menghina, agar terjaga keutuhan bangsa. Buah matang satu persatu, Kelapa tua dipetik kera. Mari kita bantu-membantu membangun bangsa dan negara. Membangun bangsa dan negara. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.